Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai find one atau select satu ya. Nah, untuk memulainya kita akan buka dulu terminalnya. Nah, kita akan menggunakan terminal ya. Nah, pastikan teman-teman sudah Dockernya sudah jalan ya. Kita akan cek dulu Docker. Nah, ini saya sudah jalan kontainernya ya, namanya MongoDB. Seperti video-video sebelumnya, kita akan melanjutkan ya. Oke, sekarang kita akan masuk. Nah, kita akan masuk ke sini ya. Oke, kita sudah masuk. Nah, sekarang di sini kita akan coba login. Nah, menggunakan MongoSH. Teman-teman, tinggal masukkan passwordnya. Oke, kita sudah masuk. Nah, kita akan coba clear dulu ya. Nah, caranya console.clear. Nah, kita bersihan dulu seperti ini. Oke. Nah, untuk perintah find1, nah ini metode untuk mengambil satu dokumen dari sebuah collection. Jadi dia akan memunculkan yang memenuhi kondisi yang ditentukan. Kalau misalkan kita tidak menambahkan kondisi, maka dia akan mengambil urutan pertama dari susulan collection yang dimiliki. Misalkan kita hanya find one, kemudian kita tidak memberikan parameter yang ditentukan. Nah, akhirnya dia akan mengembalikan satu row atau satu dokumen yang paling pertama di urutan ya. Oke, ini find one ini digunakan untuk mendapatkan satu dokumen ya. Oke, saya akan show DBS, kita akan cek dulu. Nah, di sini ada admin config local purpose DB. Nah, ini purpose DB kita pakai ketika membuat tutorial sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan gunakan, saya akan use inventory. Nah, inventory seperti ini ya. Oke, kita sudah switch ke inventory. Kemudian di inventory saya mau cek DB-nya, variable DB. Nah, isinya adalah inventory. Nah, untuk memulai tutorial ini saya akan memasukkan dokumen. Nah, di sini saya sudah memiliki dokumen ya, seperti ini. Ini akan saya copy. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan file ini saya akan taruh di kolom deskripsi di video ini ya. Oke, kita akan copy dulu ini sampai sini. Nah, kita akan copy. Kemudian ini akan saya paste ke sini ya. Oke, seperti ini. Nah, saya akan akhiri dengan titik koma dan enter. Lihat, kita sudah berhasil menyimpan beberapa dokumen. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkannya. db.barang, nama koleksinya kita buat barang nih ya. db.barang, kemudian kita akan coba tampilkan semuanya. Fine. Nah, ini untuk menampilkan semua. Nah, kita sudah berhasil ya menyimpannya nih. Oke, ini mau saya clear dulu console.clear. Oke, ini kita bersihkan dulu. Sebelum masuk ke query, nah kita coba lihat di sini ya. Ini perintah dasar untuk find one. Jadi pertama ini database-nya diawali dengan variabel db. Nah, ini sebenarnya isinya database yang kita miliki yang sedang terseleksi. Kemudian di sini ada collection. Jadi collectionnya apa yang akan kita pilih. Kemudian di sini ada find one. Kita akan memanggil atau mencari satu. Nah, ini query ini untuk kondisinya. Jadi filternya apa di sini. Nah, kemudian projection ini kita gunakan untuk return. Jadi nanti kembaliannya akan field apa aja yang akan kita kembalikan. Kita bisa menggunakan projection ini. Nah, isinya seperti ini ya. Di sini ada field 1, ini boolean. Jadi kita bisa isi dengan 1 ataupun 0. Boolean itu kan bisa kita gunakan 1, 0. Kalau misalkan 0 itu berarti false. Kalau 1 berarti itu true. Ataupun 2, 3 itu sama. Itu bernilai true juga. Kecuali 0. 0 itu bernilai false.
Nah, kita langsung coba ya. Nah, tadi sudah bisa kita memunculkan semua ya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan select. Nah, kita akan munculkan db.barang.find one. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan kita tidak memberikan argumen apa-apa seperti ini. Nah, kita akan coba panggil. Nah, di sini dia akan munculkan satu dokumen yang paling atas. Yang paling atas ini ID-nya 1 ya. Kalau misalkan kita lihat, ini yang paling atas ID-nya 1. Jadi dia munculkan yang ID-nya 1 kalau misalkan kita tidak memberikan argumen. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan SQL, nah ini kayak misalkan select top 1 bintang from table. Nah, ini mirip seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan RDBMS, ini hanya perumpamaan aja ya, jadi supaya teman-teman yang baru belajar ya dari RDBMS, baru menyobain NoSQL atau MongoDB, jadi ada gambarannya. Ini mirip seperti ini. Nah, kita mendapatkan data yang paling atasnya, top 1 ya, kalau misalkan di RDBMS. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menambahkan, nah ini tuh perintah seperti ini sama kayak seperti ini ya. Ini kan ada argumen seperti ini. Ini sama aja hasilnya. Tuh. Sama aja, kita memasukkan argumen kosong juga sama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mendapatkan misalkan saya ingin mendapatkan yang ID-nya, nah ID-nya 2 seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa jalankan. Lihat. Jadi ini query parameter ini, jadi yang ini ya, yang query ini digunakan sebagai parameter untuk filter. Kita gunakan ya. Jadi kita underscore ID.22, dia akan mengembalikan dengan ID 2. Dia akan cari dari semua dokumen yang ada, yang ID-nya 2, dia keluarkan. Kalau misalkan kondisi ini terlalu banyak, misalkan ada lebih dari 1, maka dia akan mengambil yang paling atas. Sama dengan tadi ketika menggunakan perintah ini kita ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin memunculkan field tertentu. Nah, misalkan ini kita munculkan lagi yang 2. Nah, setelah 2 ini kita tambahkan lagi untuk argumen selanjutnya. Nah, ini pisahkan dengan tanda koma. Kemudian kurung kurawal seperti ini ya. Nah, dari kurung kurawal ini kita mau memasukkan apa? Nah, tadi kita bisa lihat dari sini ya. Di sini ada name. Nah, misalkan kita mau memunculkan fieldnya name. Name titik 2. Nah, setelah name-nya ini bisa kita isi dengan angka 1, 0. Jadi kalau misalkan 0 ini yang tidak diambil. Kalau misalkan 1 itu yang diambil. Ini kita coba 1 ya. Ini coba kita jalankan, lihat. Nah, di sini kita bisa mendapatkan, ini saya geser ke atas sedikit ya. Oke. Nah, kita bisa mendapatkan name di sini karena kita membuat filter. Jadi field yang akan kita keluarkan nama karena kita memberikan parameter 1 di sini, artinya true. Kalau misalkan kita lihat di sini kan, di sini ada field kemudian boolean. Jadi kalau misalkan field yang kita kasih 1 itu artinya true. Kalau misalkan kasih 0 itu artinya false. Oke. Nanti kita akan coba ya. Nah, kita akan coba dulu yang seperti ini. Ini bagaimana kalau misalkan kita tidak ingin muncul nih, karena ini secara otomatis, secara default ini akan dimunculkan ketika kita tidak melakukan ignore atau pengecualian. Nah, cara mengecualikannya gimana? Nah, kita tambahkan di sini koma. Nah, kemudian kita tambahkan di sini underscore ID. Nah, underscore ID titik 2. Nah, kita kalau misalkan tidak ingin dimunculkan ini kasih 0 seperti ini. Karena ini sifatnya boolean. Tuh, jadi munculnya seperti ini. Kalau kita ingin tahu ini boolean, ini 1 dan 0, kita coba aja ya. Boolean. Nah, boolean dari angka 1, kita coba cek. Tuh, hasilnya adalah true.
Nah, kalau misalkan kita coba nih, angka 2 ini juga akan bernilai true. Kalau misalkan angka 3 ini juga akan bernilai true. Tapi kalau misalkan kita ganti dengan angka 0, ini bernilai false. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk sebagai filteran. Nah, kita coba kembali lagi ke yang sini ya. Nah, kita memunculkan satu berhasil ya, hanya field name saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengecualikan yang field name? Yang selain yang field name akan dimunculkan. Maka ini kita ganti dengan 0 di sini. Artinya ignore ID dan ignore name. Tidak diikut sertakan. Ketika kita jalankan, maka selain dari name dan ID akan dimunculkan. Nah, itu kalau misalkan kita ingin memfilter ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita melakukan hal yang seperti ini ya. Misalkan saya memunculkan di sini price. Nah, price kita kasih di sini 1 misalkan. Nah, ini tidak bisa. Kita akan coba ya, harusnya error ini. Tuh, lihat error. Kenapa? Jadi dalam satu filter kita mau menggunakan ignore ataupun mau menggunakan show. Jadi kalau misalkan 1, misalkan ini semua parameternya 1, itu artinya kita akan menggunakan filter mana aja yang ditampilkan seperti ini. Kecuali ID ya. Kalau ID bisa 1 bisa 0, kalau yang lain harus sama-sama. Kalau misalkan sudah 1, yang lainnya juga harus 1. Kalau misalnya kita jalankan jadinya 2 tuh. Nah, name dan price. Nah, kalau misalkan kita ini ganti dengan 0 semua, artinya ini pengecualian. Pengecualian price dan name. Ini kita ganti dengan 0 ya. Kita enter. Yang lainnya muncul, sedangkan yang name dan price-nya ini dikeluarkan dari list. Nah, itu cara kita untuk memfilter dan mengeluarkan data untuk satu dokumen. Nah, kita bisa dengan cara misalkan yang lebih banyak yang dikecualikan ataupun yang akan diambil. Itu bisa kita gunakan salah satu ya. Jadi kita mau misalkan, kita tidak butuh nama dan price, maka kita ignore dengan mengisi 0 untuk nama dan price. Misalkan yang kita butuhkan hanya 1 saja nih, yang lainnya enggak, berarti yang 1 itu kita kasih angka 1. Itu kalau misalkan kita ingin muncul sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini saya ingin ganti 1. Nah, artinya kalau seperti ini, selain yang name dan price, ID juga akan dimunculkan. Tuh, ID-nya muncul ya. Sedangkan yang ini kan nggak muncul. Nah, itu kalau misalkan ID spesial nih. Jadi bisa 0 dan 1. Tapi kalau yang lain, selain ID, ini harus sama-sama. Kalau mau 1 semua. Kalau mau 0 semua. Jadi berdasarkan apa kita akan melakukan filter. Nah, itu kira-kira kalau misalkan kita menggunakan find one ya. Nah, sebenarnya ini tidak harus ID ya filter ini. Nah, filter ini bisa kita ganti dengan yang lain. Nah, misalkan saya mau melakukan pencarian, ini ID akan saya ganti dengan name ya. Ini name. Nah, saya akan isi dengan string seperti ini. Misalkan name-nya mana tadi yang sudah muncul? X tablet. Nah, kita akan isi dengan X tablet. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan hasilnya sama. Jadi cara seperti ini yang menjadi filter itu bisa apa aja, bisa ID-nya, bisa dengan yang lain. Nanti kalau misalkan ada kesamaan, nah itu akan diambil yang paling atas secara urutan. Itu kalau misalkan kita menggunakan find one. Oke, kurang lebih seperti itu untuk find one di MongoDB ya. Jadi find one kita gunakan untuk mendapatkan satu dokumen dari collection. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari 1 dengan parameter yang ada, maka
akan diambil yang paling atas dari urutan. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat referensi rujukan untuk teorinya, saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya, dari dokumentasi MongoDB-nya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.